Hai guys, welcome to Asri Alpha Channel di mana saya berbagi informasi seputar Moms Life. Di video kali ini saya mau berbagi informasi atau cerita pengalaman kami, saya dan adik bayi terkena COVID-19. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru datang di channel ini, boleh dong di subscribe dulu karena subscribe itu gratis dan supaya saya lebih semangat lagi bikin kontennya. Dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya supaya ada notifikasi ketika ada video baru. Oke, langsung aja, check it out. Nah, gimana sih awalnya kami bisa terkena COVID-19? Singkatnya, karena kami ada interaksi dengan saudara yang ternyata positif COVID. Jadi, ini kejadiannya sekitar bulan Juni lalu. Di tanggal 12 Juni itu kami ada acara keluarga dan di sana saya ada interaksi, sebenarnya interaksi yang sebentar dengan saudara yang ternyata positif COVID ini. Jadi kalau saya itu biasanya sejak tahun 2020 Corona hadir di Indonesia, saya cukup disiplin menggunakan masker, semprot-semprot disinfektan dan cuci tangan. Kalau misalkan keluar ya ke pasar, pergi ke kantor dan tempat umum lainnya, prokes itu cukup ketat. Tapi di tahun kedua ini ketika ada acara keluarga dan dengan saudara ternyata saya cukup kecolongan dan prokesnya jadi longgar gitu karena ketemu dengan saudara. Jadi mungkin ini bisa jadi pelajaran buat kita bersama, prokes itu tetap harus ketat walaupun itu dengan keluarga sendiri ya. Jadi sedikit cerita mengenai kronologisnya. Jadi di tanggal 12 Juni itu ada acara keluarga di mana saya bertemu dengan saudara yang tadi yang positif COVID itu di hari Sabtu ya. Kemudian di hari Senin saya sudah muncul gejala sakit tenggorokan. Pada saat itu saya pikir ini flu biasa, mungkin karena saya kecapean dan kurang tidur karena mengurus bayi. Kemudian di tanggal 15 Juni di hari Selasa, badan saya mulai gregesan, flu-nya meningkat, kemudian mulai demam, seperti badan tidak enak seperti saat flu biasa. Nah, pada saat itu saya minum obat penurun panas dan panasnya akhirnya menurun. Kemudian di hari Rabu di tanggal 16 Juni badan saya sebenarnya lumayan mendingan, jadinya saya tetap masuk ke kantor pada hari itu. Dan di sore hari di hari Rabu ini saya baru dapat kabar kalau saudara ternyata positif COVID setelah tes swab antigen. Dan di hari Rabu malam Kamis ini, malam harinya adik bayi itu mulai panas, demam, suhunya, kemudian tidurnya juga tidak terlalu nyenyak. Akhirnya untuk menenangkan diri, akhirnya di hari Kamis tanggal 17 Juni saya ambil tes swab antigen di rumah sakit, di salah satu rumah sakit di sini di Yogyakarta, dan ternyata hasilnya positif. Dan dari situ saya ingin memastikan apakah bayi saya positif atau negatif. Akhirnya setelah mendengarkan saran dari dokter di rumah sakit di mana saya tes, membawa adik bayi untuk tes PCR di RSUP Sarjito Yogyakarta, karena di rumah sakit sebelumnya tidak mau melakukan tes PCR kepada adik bayi ya, jadinya saya merujuk ke RSUP Sarjito. Nah, setelah tes kemudian saya bertemu dengan dokter jaga COVID spesialis anak, dan di sana kondisi bayi dilakukan pengecekan, dan ternyata karena perilakunya masih aktif, hanya demam gitu ya, dan menyusunya juga masih kuat, akhirnya si adik bayi disarankan untuk isolasi mandiri di rumah saja. 2 hari kemudian hasil PCR keluar dan ternyata hasilnya positif COVID-19 dengan CT value 10,8. Jadi dengan CT value sekian itu sebetulnya sudah menyebarkan virus ke orang lain ya. Saya baca-baca sih begitu katanya. Dan setelah dilakukan pengecekan terhadap kondisi bayi, akhirnya diputuskanlah kami untuk melakukan isolasi mandiri di rumah saja. Nah, gejala apa saja yang muncul? Kalau kita merujuk informasi dari websitenya WHO, beberapa gejala itu kan dibagi kategorinya menjadi gejala yang ringan, sedang, dan berat. Gejala paling umum yang ditemukan itu seperti demam, batuk,
batuk kering, kelelahan. Kemudian gejala yang sedikit tidak umum itu seperti rasa tidak nyaman dan nyeri, badannya nyeri gitu ya. Kemudian nyeri tenggorokan, diare, konjungtivis atau mata merah, kemudian sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, anosmia ya kita kenalnya itu. Kemudian ruam pada kulit, ruam-ruam merah pada kulit. Kemudian gejala seriusnya itu sesak nafas atau kesulitan bernafas, kemudian nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, dan hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Nah, gejala yang muncul pada adik bayi ini masuk kategori ringan, yaitu flu, demam, dan ruam-ruam merah pada kulit. Alhamdulillahnya nggak muncul gejala serius seperti sesak nafas atau kesulitan bernafas. Sedangkan gejala yang muncul di saya adalah demam, flu, kemudian diare di 2 hari pertama, kemudian badan terasa lemas atau kecapean, seperti kecapean, dan indera penciuman yang menurun, kemampuan untuk mencium bau-bau. Nah, apa yang bisa dilakukan kalau misalnya ada anggota keluarga atau bayi yang positif COVID? Sebagai orang yang pernah melalui atau merasakan COVID ini, kalau boleh berbagi sih, yang pertama coba diupayakan untuk tetap tenang, supaya kita bisa berpikir lebih jernih dan menentukan apa saja yang akan kita lakukan selanjutnya. Apalagi kita sebagai orang tua ya, jadi supaya tetap bisa mikir dengan jernih dan benar apa yang akan kita lakukan terhadap adik bayi. Apalagi untuk ibu menyusui, coba diupayakan untuk tetap tenang, tidak terlalu stres supaya produksi ASI tidak menurun. Nah, juga kalau boleh saran sih, disugestikan bahwa kita bisa melewati ini dan berharap diberi kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa supaya bisa melewati masa-masa kritis ini. Kedua, apakah perlu dilakukan tes PCR pada bayi? Kalau kasusnya saya sih, karena kemarin yang pertama tes dan diketahui positif itu adalah saya, dan saya ingin memastikan apakah adik bayi positif atau negatif, karena itu untuk menentukan apakah bayi ikut saya isolasi mandiri atau dipisahkan, dijauhkan dari saya. Akhirnya saya ambil tes PCR untuk adik bayi, walaupun usia bayi pada saat itu masih 3 bulan 6 hari. Tega nggak tega, akhirnya saya lakukan tes ya untuk mengetahui statusnya. Dan 2 hari kemudian akhirnya saya tahu bahwa dia juga positif COVID-19. Ketiga, amati gejala yang muncul pada adik bayi ya. Bisa dilihat apakah gejalanya masuk kategori ringan, sedang, ataupun berat. Tapi kalau misalkan ingin lebih yakin, ada baiknya dibawa ke rumah sakit untuk dicek oleh dokter spesialis anak, maksudnya oleh dokter jaga COVID yang spesialis anak. Biasanya di rumah sakit ada dokter jaga COVID yang spesialis anak juga. Nah, nanti biasanya dari konsultasi yang dilakukan bisa diketahui bagaimana kondisinya, ringan, sedang, atau berat. Dan kalaupun misalkan gejalanya ringan, paling nanti disarankan untuk isolasi mandiri di rumah saja. Nah, terkait isolasi mandiri ini, kalau dari pengalaman saya kemarin, jika kondisi rumahnya memungkinkan untuk dilakukan isolasi mandiri, yaitu 1 kamar untuk 1 orang dengan kamar mandi terpisah, itu bisa dilakukan di rumah. Tapi kalau misalkan kondisi rumah agak tidak memungkinkan, berarti kita bisa mencari shelter atau tempat sementara untuk melakukan isolasi mandiri. Bagaimana mencari tempat shelter ini? Kita bisa menanyakan informasi ke puskesmas. Biasanya mereka sudah koordinasi dengan dinas kesehatan setempat untuk mengetahui shelter mana yang kosong dan bisa digunakan oleh ibu dan adik bayi. Oh iya, saat konsultasi dengan dokter spesialis anak di rumah sakit, bisa juga kita meminta nomor kontaknya, sehingga ketika kita melakukan isolasi mandiri di rumah, misalkan ada hal-hal yang tidak kita ketahui atau bingung, kita bisa menanyakan atau berkonsultasi dengan dokter spesialis anak tersebut. Jadi kita pun lebih tenang sambil memonitor kondisi bayi.
Nah, saat isolasi mandiri di rumah, apa aja yang bisa kita lakukan? Yang pertama yaitu rajin melakukan pengamatan terhadap bayi. Ada baiknya kita mempunyai catatan sendiri seperti diary gitu ya, atau buku di mana kita mencatat gejala-gejala yang muncul setiap harinya. Beberapa rutinitas yang bisa dilakukan yaitu rajin-rajin melakukan pengecekan suhu. Kalau saya sendiri kemarin minimal melakukan pengecekan suhu itu 4 kali sehari, misalkan pagi, siang, sore, dan malam. Dan itu saya catat berapa suhunya. Jadi kita tahu pergerakan pergerakan kesehatannya. Misalkan siang ini demam, tapi sore sudah turun, kemudian malam ada demam lagi. Jadi supaya semuanya tercatat dengan baik, ada baiknya tetap dicatat dalam satu dokumen. Suhu normal pada bayi itu kan 36,5 sampai dengan 37,5. Nah, di atas 37,5 itu udah dikatakan demam, dan di bawah 36,5 juga bisa jadi si bayi kedinginan atau bahayanya adalah hipotermia. Jadi penting untuk mengamati suhu si bayi, dan penting juga untuk mempunyai termometer badan di rumah saat melakukan isolasi mandiri. Dan penting juga untuk mencatat gejala-gejala lainnya yang mungkin muncul. Jadi kalau dari pengalaman saya kemarin, di hari pertama itu selain saya melakukan pengecekan suhu, gejala yang muncul itu adalah demam, kemudian sedikit flu. Nah, demam ini disarankan oleh dokter, walaupun kemarin usianya baru 3 bulanan, akhirnya saya kasih paracetamol drop, dan untuk flu-nya sendiri tidak diberikan obat, dan akhirnya saya uap aja supaya nafasnya lebih mudah. Kemudian di hari kedua demamnya sudah mulai turun dan flu-nya juga lebih mulai menghilang. Kemudian di hari ketiga demamnya sudah tidak ada, dan perilaku lainnya seperti apakah bayi aktif minum ASI, kemudian apakah dia perilakunya aktif atau diam saja atau banyak tidur, itu juga perlu tetap diamati. Karena kalau misalkan kemampuan minum ASI-nya menurun, itu juga perlu diwaspadai. Nah, kalau bayi saya kemarin di hari ketiga itu muncul ruam-ruam merah juga, tapi setelah saya tanyakan ke DSA, tidak apa-apa muncul ruam merah itu karena gejala yang umum pada bayi yang mengalami COVID. Dan ruam-ruam merah itu akhirnya tidak saya apa-apakan dan hilang sendiri akhirnya, alhamdulillahnya. Jadi singkatnya sih, kita perlu melakukan pencatatan gejala apa saja yang muncul, jadi supaya bisa melihat bagaimana pergerakannya, historinya, jadi kita bisa dengan tepat memberikan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Mungkin segitu aja sharing mengenai pengalaman kami, saya dan adik bayi terkena COVID. Mudah-mudahan sih teman-teman semua tetap sehat dan tidak mengalami pengalaman yang tidak enak ini. Karena asli mengalami COVID ini bukan hanya kita jadi nggak enak badan, tapi benar-benar menguras kantong juga untuk melakukan tes-tes swab antigen dan PCR, kemudian beli-beli vitamin yang sebenarnya harganya tidak murah. Jadi ada baiknya mencegah daripada kita mengalami, karena ngalamin itu nggak enak banget. Oke, sekian dulu dari saya di video kali ini. Jangan lupa tetap melakukan protokol kesehatan, diperketat lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.